ada keputusan Presiden nomor 17 tahun 2011 bahwa di situ ada pengecualian, ya, dalam Undang-Undang ASN paling tinggi itu usianya 35 tahun baru bisa menjadi CPNS, ya. CPNS itu usianya maksimal 35 tahun. Tetapi ada keputusan Presiden nomor 17 yang menyatakan bahwa ada pengecualian bahwa boleh 40 tahun menjadi CPNS. Pertama, bagi dokter, kedua dokter gigi, ketiga dokter pendidik klinis, kemudian dosen, peneliti, dan perekayasa. Tidak ada di situ disebutkan guru. Tidak ada disebutkan guru. Berarti Kepres ini sangat diskriminatif. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa janji formasi 1 juta guru P3K tidak tercapai karena problem yang pertama, apakah yang akan membayar gaji dan tunjangan guru P3K itu Mas Arief dan Bapak Ibu semua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya. Apakah yang membayar mereka itu APBD, Pemda, atau APBN pusat? Jadi ada satu kebijakan yang dipahami oleh kepala daerah bahwa yang akan membayar guru honorer itu adalah Pemda. Maka mereka khawatir ketika mengajukan usulan guru P3K sesuai kebutuhan daerah dan sekolah, maka mereka akan terbebani oleh pembayaran gaji dan tunjangan. Sehingga mereka betul-betul hati-hati mengajukan jumlah guru untuk tes P3K. Padahal pemerintah menyediakan 1 juta. Yang problem lain terkait guru honorer adalah bahwa di sana ada satu kebijakan bahwa peraturan pemerintah nomor 48/25 bahwa ada larangan pemerintah daerah untuk mengangkat guru honorer. Di sisi lain, pemerintah tidak juga melakukan rekrutmen guru honorer. Siapa yang dilema di sini? Yang dilema adalah kepala sekolah dan pemerintah daerah. Karena pada dasarnya sekolah-sekolah negeri itu kekurangan guru. Maka banyak kepala daerah yang melanggar atau tidak mematuhi PP tersebut karena memang faktanya sekolah-sekolah kekurangan guru. Jadi Pemda, kepala sekolah tetap merekrut guru honorer meskipun ada PP yang melarang itu. Di sini bukti bahwa pemerintah memang tidak konsisten. Kalau memang dilarang merekrut guru honorer, maka seharusnya rekrutmen guru ASN itu setiap tahun dilakukan. Bukan pada saat 2021 ini. Jadi, di situ kita melihat bahwa memang tidak ada political will pemerintah untuk mengangkat status dan kesejahteraan guru. Yang ketiga, Mas Arief, ada keputusan Presiden nomor 17 tahun 2011 bahwa di situ ada pengecualian, ya, dalam Undang-Undang ASN paling tinggi itu usianya 35 tahun baru bisa menjadi CPNS, ya. CPNS itu usianya maksimal 35 tahun. Tetapi ada keputusan Presiden nomor 17 yang menyatakan bahwa ada pengecualian bahwa boleh 40 tahun menjadi CPNS. Pertama, bagi dokter, kedua dokter gigi, ketiga dokter pendidik klinis, kemudian dosen, peneliti, dan perekayasa. Tidak ada di situ disebutkan guru. Tidak ada disebutkan guru. Berarti Kepres ini sangat diskriminatif. Padahal seperti dinyatakan oleh Bang Tamsil tadi,
guru-guru kita itu mengabdi sudah lebih dari separuh usianya, separuh hidupnya itu lebih diabdikan untuk di dunia pendidikan, 15 tahun, 20 tahun. Bahkan sebagian mereka sebentar lagi pensiun. Ya, 3-5 tahun sudah pensiun. Kemudian yang keempat, ada ketidakadilan lain, Mas Arief dan Bapak Ibu guru yang kami cintai. Ada Permen PAN RB nomor 72, ketika guru honorer lulus guru P3K, dalam SK-nya itu dihitung 0 tahun, Mas Arief. Jadi pengabdian mereka 10 tahun, 20 tahun tidak dihitung. Tidak dihargai di dalam SK P3K tersebut. Mereka ketika lulus P3K dihitung 0 tahun. Ini sangat tidak berkeadilan. Dan hal lain di luar aspek regulasi adalah soal fakta yang menunjukkan bahwa banyak sekali guru-guru yang bahkan lulus passing grade ya. Jadi tes kemarin, Mas Arief, mereka tuh passing grade-nya lulus, tetapi karena tidak mendapatkan formasi sehingga mereka tidak dapat lulus menjadi guru P3K. Karena apa? Karena tadi pemerintah daerah membatasi pengajuan guru-guru yang ikut P3K karena mereka khawatir meskipun sudah ada janji dari pemerintah untuk menanggung gaji dan tunjangan mereka itu dari APBN, tetapi masih ada satu regulasi yang menyatakan bahwa sumber dana gaji dan tunjangan guru P3K itu bersumber dari APBD, ya, bukan dari APBN. Saya kira ini yang harus di-clearkan antara Pemda dan pemerintah pusat. Dan tentu PGRI berharap pemerintah menunaikan janjinya bahwa guru-guru yang berjumlah 173.730 yang baru saja lulus, dinyatakan lulus P3K itu untuk segera dikeluarkan SK-nya secepat mungkin agar mereka pada Januari sudah bisa mendapatkan gaji dan tunjangan guru P3K. Dan tanpa ada political will dari pemerintah, maka guru honorer selamanya akan berada di persimpangan jalan di mana pengabdian, ketulusan, dan perjuangan mereka tidak dihargai oleh pemerintah, sehingga saya sepakat dengan kesimpulan dari Komnas HAM dan Bang Tamsil tadi bahwa sesungguhnya pemerintah berpotensi melakukan pelanggaran HAM karena sesungguhnya kesejahteraan guru merupakan amanah konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan amanah dari Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru berhak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak atau hidup sejahtera. Tetapi keadaannya sebaliknya, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembiaran terhadap kondisi guru-guru honorer yang jauh hidup dari layak. Dan ada, saya baca chat tadi Mas Arief di chat Zoom kita bahwa bukan guru tapi guru, karena kehidupan mereka sangat penuh horor, penuh ketakutan dan seterusnya. Terima kasih Mas Arief, saya kira sebagai pemantik demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.